Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan pengarahan kuliah dosen eh, untuk program studi teknik fisika. Pertama-tama outline-nya adalah ini untuk dosen, ada pendahuluan, ada tentang prakuliah di mana kita akan melihat informasi terlebih dahulu di manakah link MS Team yang pertama kali nanti akan dibuatkan oleh Direktorat Pendidikan Didik ITB. Di situ di prakuliah, kemudian pelaksanaan kuliahnya bagaimana, kita nanti melihat jadwal kuliah dan mengisikan kehadiran dosen, dan juga kita harus mengaktifkan presensi mandiri mahasiswa. Kemudian sedikit penjelasan tentang informasi yang dapat digunakan untuk interaksi sinkronisasi saat perkuliahan, baik itu Zoom ataupun MS Team, dan juga yang terakhir adalah bagaimana apabila kita ingin share file-file untuk tugas ataupun pengumpulan tugas dapat dilakukan di aplikasi MS Team dan disinkronisasi ke komputer masing-masing melalui aplikasi OneDrive. Sebagai pendahuluan, ini manajemen kuliah daring teknik fisika, ada fasilitas informasi yang dapat dipantau oleh mahasiswa, Twitter, website, dan YouTube channel. Ada fasilitas manajemen kuliah yang digunakan, ada MS Team, e-learning TF, dan mungkin nanti ada satu lagi dari EduNext ITB. Dan untuk fasilitas sinkronisasi bisa menggunakan Zoom, MS Team, dan Google Meet, seperti itu. Nah, ini mohon diingat kembali akun MS Team dari Distri ITB. Apabila ada permasalahan atau reset sistem bisa menghubungi link berikut untuk dengan menggunakan login akun INA ITB. Nanti akan diberikan informasi tentang akun untuk Office. Kemudian untuk fasilitas Microsoft Teams ini juga ada fasilitas desktop, dan juga kalau tidak ingin menggunakan desktop, bisa menggunakan aplikasi webnya lewat portal.office.com. Nah, di situ bisa melihat juga email kita yang diberikan @office.itb.com, kemudian ada OneDrive. Nah, ini nanti untuk fasilitas sinkronisasi file, nanti bisa di-download juga, dan kita bisa menginstal Office 365. Seperti itu. Kemudian juga kalau ingin mengaktifkan di ponsel, apabila ada informasi-informasi yang ingin dipantau terus di ponsel, dapat menggunakan aplikasi MS Team di ponsel, seperti itu. Kemudian sebagai informasi prakuliah, kita dapat gunakan dari SIX dan MS Team, di mana pertama-tama kita perlu login dulu ke SIX untuk melihat link MS Team yang dibuatkan oleh Didik ITB. Jadi kita masuk ke menu ini, klik jadwal kuliah, nanti di sini ada link MS Team-nya. Nah, ketika masuk, diklik link MS Team ini, muncul tampilan ini, dan klik Open Microsoft Team. Tentunya kita harus login terlebih dahulu ke MS Team dan masuk otomatis ke channel yang barusan atau ke channel kuliah yang diberikan Didik. Dan untuk informasi awal, kita bisa menyapa peserta kuliah atau memberikan informasi awal pertemuan, nanti linknya di mana, dengan memberikan ini mention. Jadi ketika kita contoh mention, ketika ini kuliah TF 3002, ini kita mention TF 3002, ini akan secara otomatis membroadcast pengumuman tersebut ke seluruh peserta dan diterima sebagai notifikasi pribadi gitu. Jadi akan muncul notifikasi. Kalau di HP akan bunyi seperti itu.
Ini untuk prakuliah, kemudian untuk pelaksanaan kuliah itu sendiri, yang pertama kita perlu melihat kelas dan jadwal pelaksanaan kuliah, yaitu lewat login Six. Kemudian di menu aplikasi ini ada kelas, kemudian setelah pilih kelas kita pilih jadwal kuliah yang akan kita isi gitu. Nah, kemudian setelah diklik ini akan muncul pertama kali akan kosong. Nah, karena kosong kita harus mengisi beberapa informasi yang diperlukan saat kuliah tersebut. Nah, ini contoh bagaimana mengisi informasi pertemuan kuliah. Jadi yang pertama checklist dulu dosen yang hadir, kemudian isi topik perkuliahan. Kalau misalkan ada link Zoom atau MS Team saat akan mulai perkuliahan bisa diisikan di sini. Jadi nanti mahasiswa saat login Six bisa melihat link kuliahnya juga dari sini gitu. Atau bisa juga nanti setelah beres kuliah link rekaman juga bisa diisikan di sini. Dan yang paling penting adalah aktifkan presensi mandiri mahasiswa sehingga mahasiswa nanti dia login ke Six untuk sebagai tanda kehadiran mahasiswa. Jadi biasanya ketika saat mulai perkuliahan dapat diingatkan mahasiswa agar mengisi absensi di Six secara mandiri dan mereka bisa melakukan checklist tersebut dan kita bisa memeriksa kehadiran lewat presensi mandiri mahasiswa tersebut. Kemudian saat pelaksanaan kuliah, interaksi sinkronisasi silahkan diinformasikan berdasarkan jadwal masing-masing. Link video call tim, Zoom, itu bisa di broadcast di MS Team atau diisikan di Six dengan cara yang tadi. Kalau di MS Team di mention, jadi sehingga semua mahasiswa mengetahuinya dan ada notifikasi ke MS Team masing-masing. Nah, untuk berbagai aplikasi ini mungkin ada baiknya juga memanfaatkan aplikasi ya bisa kita kombinasikan, namun ada juga untuk memanfaatkan quiz atau pop quiz secara online. Nah, ini bisa memanfaatkan Kahoot atau Quizizz yang ini bisa memberikan mengurangi kejenuhan dari mahasiswa karena menggunakan quiz secara online membantu mahasiswa lebih fokus ke perkuliahan dan juga namun dengan cara yang interaktif dan menyenangkan gitu. Tidak terus-menerus memantau materi perkuliahan. Dan juga direkomendasikan setiap 45 menit sampai 60 menit sekali ada break. Jadi biasanya setelah ada pop quiz lebih baik ya break dulu 5 menit atau bahkan kadang ada yang 10 menit untuk mengalihkan pandangan dari monitor, rehat sejenak. Jadi agar mahasiswa juga refresh, dosen juga refresh, seperti itu. Kemudian apabila diperlukan share bahan kuliah secara online di MS Team, biasanya kan kita upload hanya di MS Team. Tapi kadang kita suka kesulitan untuk melihat file-file di MS Team. Nah, ini bisa lebih mudah apabila file tersebut bisa kita buka di Explorer pada komputer pribadi menggunakan aplikasi OneDrive gitu. Jadi ketika kita upload di MS Team di channel tersebut, ini muncul di Explorer komputer masing-masing gitu. Jadi kita mencari filenya lebih mudah seperti itu. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama adalah buka dulu MS Team, ke Files di sini, kemudian Open in SharePoint. Nah, setelah Open in SharePoint ini akan muncul tampilan seperti ini di browser dengan file yang sama. Kemudian kita klik Sync ini, kemudian klik Sync Now dan muncul Open Microsoft OneDrive gitu. Nah, setelah Open Microsoft OneDrive ini hanya untuk pertama kali gitu ya. Saat akan melakukan sinkronisasi di channel ini. Nah, setelah itu ini juga pertama kali login dulu
aplikasi OneDrive menggunakan akun dosen office@itb.com. Kita login dulu. Ini setelah kita login nanti pilih folder untuk penyimpanan sinkron. Jadi mirip seperti Dropbox atau Google Drive. Nah, kita bisa sinkronisasi secara kontinu. Jadi ketika kita upload file di Explorer kita di sini, otomatis masuk di MS Team yang tadi bisa diakses bersama-sama dengan mahasiswa. Seperti itu. Tapi kalau diperlukan ada juga yang channel private khusus dosen yang bisa diakses hanya untuk channel dosen. Seperti itu. Mungkin sedikit demonstrasi bagaimana tadi ketika perkuliahan. Jadi ketika perkuliahan yang ini pertama-tama kita adalah login ini masuk ke jadwal kuliah seperti ini. Nah, kita klik MS Team. Nah, muncul seperti ini, open in MS Team seperti itu. Nah, nanti otomatis muncul ke channel kuliah tersebut. Nah, misalkan ini contoh mention. Jadi ketika add pf nah, seperti ini, otomatis ini ketika disubmit desain ini akan muncul notifikasi ke seluruh peserta kuliah ini. Kalau kita ingin melihat seluruh pesertanya, bisa di member, biasanya di member tersebut. Seperti itu untuk pra perkuliahan. Kemudian untuk saat perkuliahan, nah di sini kita login 6. Oke. Nah, di sini misalkan kalau sudah ada jadwal, nah seperti ini kita bisa klik. Setelah klik ini, nah kita isikan nanti dosen yang akan hadir, misalkan pendahuluan tentang SKADA, linknya misalkan ini salah satu contoh saja, aktifkan presensi mandiri pada jam tertentu gitu saat perkuliahan. Setelah itu klik simpan. Otomatis nanti saat mahasiswa masuk ke SIX ini, mereka bisa melakukan presensi mandiri dan bisa melihat link URL ini dan melihat topik yang akan dibawakan seperti itu. Kita kembali, ini yang untuk presensi mandiri seperti itu. Kemudian untuk quizzes bisa juga digunakan. Nah, ini jadi kita bisa melihat menggunakan platform online quizzes untuk melakukan pop quiz. Jadi nanti kita bisa membuat mungkin contohnya saja, kita bisa membuat nah seperti ini. Jadi kita membuat pertanyaan-pertanyaan secara ringkas, kemudian nanti setiap mahasiswa bisa melihat pertanyaan-pertanyaan tersebut pada komputer atau HP masing-masing dan mengisikan. Nah, setelah beres nanti akan muncul tampilan seperti ini, bagaimana setiap mahasiswa memberikan jawabannya seperti itu. Kemudian satu lagi yang terkait sinkronisasi. Nah, untuk sinkronisasi ini misalkan kita ingin melakukan sinkronisasi menggunakan MS Team. Menggunakan MS Team ini, jadi kita tadi buka dulu files. Nah, setelah itu open in SharePoint. Setelah open in SharePoint, misalkan kita bikin satu file di sini. Oke. Di save.
Nah, sudah ada di sini. Kita akan coba lakukan sinkronisasi ke komputer pribadi. Kita klik sync now, muncul ini open in OneDrive. Karena saya sudah login, jadi ini akan secara otomatis sinkronisasi dengan komputer. Nah, dimana di sini ada status untuk sinkronisasi. Ini Capita Selecta 1 2020. Kita coba lihat di Explorer Capita Select. Nah, ini sudah ada file sinkronisasi. Nah, apabila kita lihat statusnya ini awan, ini berarti filenya belum di-download, masih di cloud, jadi storage-nya masih belum di-download di kita. Ketika kita klik, dia otomatis mendownload dan kita akan membuka file tersebut di komputer kita secara langsung. Nah, seperti itu contoh demonya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.